Hai, sekarang sudah bersama Dokter Gigi Ajeng yang kemarin bantuin bikin gigi. Kenalin, ada Dokter Sasti. Nah, kenapa akhirnya gue memutuskan untuk bikin video ini? Karena ini merupakan perpanjangan dari TikTok gue. Yang berawalnya dari iseng-iseng sampai akhirnya kok tiba-tiba 2 juta orang tahu gigi gue ompong. Akhirnya banyak dari teman-teman yang nanyain masalah si gigi crown ini, Bu. Gitu. Kan gue bukan orang yang tepat untuk ditanyain ya. Makanya gue sekarang nanyain pertanyaan teman-teman yang sudah nge-DM gitu ya. Semoga sih bisa dirangkum, bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Gue bantu tanya nih. Masalah gigi crown. Sebelumnya disclaimer dulu, Ibu Sasti udah praktek berapa lama sebagai dokter gigi? 10 tahun. 10 tahun lebih ya. 10 tahun. My god. Jadi kredibilitasnya nggak perlu ditanyakan lagi. Oke, Bu Sasti, kan gue sekarang pakai crown kan. Gigi gue bercrown karena seperti yang teman-teman lihat di TikTok Ajeng, kita tuh rompal karena kecelakaan. Ternyata dari video itu banyak yang cerita mengalami hal yang sama. Sebenarnya gigi crown itu apa sih? Gigi tiruan. Gigi tiruan cekat. Bedanya sama gigi palsu? Gigi palsu itu gigi tiruan sebagian lepas. Kalau jadi gigi palsu tuh ada 2, ada GTC, ada GTSL. Gigi tiruan cekat sama gigi tiruan sebagian lepas. Jadi yang bisa dilepas-lepas itu berarti bukan fixed, bukan permanen. Kalau yang cekat itu permanen, kayak punya Ajeng. Berarti aku bisa dibilang permanen. Nah, terus kalau si gigi crown ini sebenarnya fungsinya buat apa sih? Untuk menggantikan anatomi gigi aslinya yang hilang. Prostetik lah. Prostetik apa? Iya, itu menggantikan anatomi yang hilang. Jadi misalnya itu kita kembalikan seperti semula estetiknya gitu. Masalah estetika jatuhnya sebenarnya. Sebetulnya bukan cuma estetika, tapi fungsional juga sih. Soalnya kan untuk bicara, betul. Fungsi bicara, fungsi pengunyahan. Kalau nggak ada giginya susah juga. Betul. Apalagi kan kita bagian depan nih, ngomong S aja langsung kayak cadel. Cadel S kemarin tuh tiba-tiba crown gue lepas. Nah, terus kapan? Ya nenek-nenek. Bun, aku tadi nonton nenek-nenek. Maaf nek, rego kualat. Sebenarnya kapan sih orang tuh harus menggunakan crown? Karena kan mungkin selain pilihan dari crown ada juga yang cuma dikasih ditambel gitu doang ya? Itu istilahnya apa tuh? Sebetulnya sama-sama crown sih, cuman bedanya yang satu direct, yang satu indirect. Kalau yang langsung ditambel itu biasanya untuk zaman sekarang itu di dunia kedokteran gigi estetik itu gigi tiruan seperti yang biasanya kita dulu kirim ke lab, kita sekarang udah bisa direct. Jadi bisa dikerjakan langsung di klinik dengan bahan composite. Gitu. Jadi ya crown itu mau dibikin dari bahan composite kah, atau mau dibikin dari bahan porselen atau zirconia atau velvet, ada banyak banget sih. Nah, bahan-bahan itulah yang akhirnya mempengaruhi harga dan kualitas sih. Oke, kita bahas satu-satu karena ini termasuk yang sangat ditanyakan. Spill harga dong, sepil. Nih gue kasih harga crown berapaan, Bu? Range-nya dulu deh. Kalau direct composite itu ya langsung dikerjakan di klinik itu 1,2. Tapi kalau ini yang satu lagi indirect sebetulnya, tapi bahannya sama-sama composite tapi dicetak oleh lab. Jadi nggak direct ya. Tapi bahannya sama-sama composite. Itu 1,7. Itu saya nyebutnya semi direct. Karena dia indirect tapi dengan bahan direct. Bahan composite itu kan bahan direct. Betul. Jadi saya nyebutnya itu semi direct. Itu bikinan sendiri ya. Nah, terus ada akrilik. Biasanya orang yang sangat tidak mampu, mungkin akrilik bisa membantu. Itu sekitar 1,7 juga. Terus udah gitu yang di atasnya lagi, saya untuk gigi depan karena itu estetik itu tidak disarankan metal porselen. Metal porselen itu tidak disarankan untuk gigi yang depan ya? Karena gigi depan kan estetik untuk senyum. Jadi kalau di dalamnya ada metal, di luarnya ada porselen, itu biasanya bayangan metalnya tuh kelihatan dari luar. Jadi warnanya nanti agak abu-abu. Dan sometimes metalnya tuh keluar di garis-garisnya itu kelihatan. Kurang ya? Jadi secara estetik emang kurang indah lah. Nah, terus di atasnya lagi itu ada Imexpress. All ceramic juga ada Imexpress.
Itu bahannya dari porselen full, nggak ada metalnya, dan itu bagus. Tapi Imexpress itu lebih opak. Apa tuh? Opak tuh apa ya? Lebih bold, warnanya tuh putih. Misalnya, warna kita bisa pilih, tapi misalnya satu warna gitu, ya udah gitu, nggak ada. Kalau gigi asli, kalau gigi depan tuh ujungnya tuh ada translusennya. Oh, kayak ada bening, kayak ada yang lapisin gitu ya? Iya. Itu kan kelihatan kayak gigi natural begitu. Jadi kalau misalnya warnanya putih, opak putih dari atas sampai bawah, ya kayak kelihatan palsu ya? Kayak ciklet. Ciklet aku obsesi bun. Nah itu lo tau nggak ciklet, permen karet ciklet? Lo anak tahun berapa sih? 95. Pantesan ya. Kan kita eranya jauh. Oh iya, kita jauh ya. Tolong dong. Yang agak familiar mungkin audiens gue juga nggak tahu. Jadi ciklet, nggak, itu hanya ini aja metafor ya. Maksudnya yang putih blok dari atas sampai bawah itu it doesn't look natural. Jadi ya tapi tergantung lah masing-masing. Kalau misalnya emang orang itu emang suka kelihatan palsu ya silakan. Tapi kalau saya memang pemegang penuh prinsip natural kalau saya. Jadi makanya Ajeng datang ke saya karena dia nggak pengen kelihatan palsu. Karena kan semua dalam hidup kita kan udah palsu ya Bu? Iya. Alis palsu, hidung operasian, bulu mata pasti maskara gue. Oh iya, maskara. Cuman gigi ya nih palsu. Iya. Ya kan? Nah itu untuk harga Bun. Nah, oh ya, kalau yang si metal porcelain itu yang nggak direkomendasiin itu, kalau di sini 3,5 juta, tapi itu udah free warranty. Jadi kalau misalnya ada yang salah, itu udah gratis, nggak usah bayar lagi. Terus kalau Imexpress itu 4,5 juta, all porcelain pun juga 4,5 juta, zirconia 5,5 juta, feldspathic 6,5 juta. Kisarannya segitu ya. Nah, kalau yang bisa warnanya lebih indah, ada translusennya, terus lebih natural deh, itu saya sih lebih ke zirconia sama feldspathic ya. Cuman emang agak mahal sih. Berarti each case di kisaran yang 5,5 6,5 ya? Per gigi ya. Per gigi guys. Kemarin ada yang komen gini, jangan insecure Mbak, satu gigi Mbak 1 kali gaji saya. Bukan gitu maksudnya dong, ngerti nggak? Tolong dong, kita kan jadi nggak enak nih. Tapi jangan salah loh, dia nyicilnya juga udah lama banget, udah bertahun-tahun. Beneran kan, kita nabung. Say, satu gigi segitu kan kita masih kaum mendang-mending nih. Tahu nggak kaum mendang-mending? Mending beli ini segitu ya gitu. Ya kan gitu-gitu. Nah itu dari spill harga, kisaran harga, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan dan bisa dibilang kemampuan ya. Gitu. Kalau saya pasti balikin ke orangnya. Pokoknya ada kekurangan kelebihannya masing-masing. Betul, semuanya dibalikin ke teman-teman. Nah, yang jadi banyak ditanyakan juga nih Bu, selain masalah si crown ini, harga dan lain-lain, kan mereka melihat gue pakai behel. Kok bisa sih gitu? Emang crown boleh pakai behel? Karena ada beberapa dari mereka yang bilang pakai crown juga, tapi tidak disarankan sama dokternya untuk pakai behel. Tergantung, kalau misalnya dia posisinya emang nggak bagus, misalkan terlalu miring atau gigi belakang, itu mungkin agak sulit untuk menggerakkannya karena gigi yang sudah pakai crown itu rata-rata giginya sudah mati, sudah syarafnya sudah diambil. Syaraf sudah diambil, berarti sudah mati. Berarti tandanya dia punya sementum itu sudah nggak hidup. Sementum tuh apa ya? Coba ambilin model gigi yang gede. 3 SKS nih guys. Selamat datang di kelas gigi bersama Dr. Sasti Universitas Mustopo. Yes. Alma mater nih. Nah, kita diajarin nih. Nih, kalau misalnya giginya udah mati, kan itu kan harus nih kelihatan. Ini harus perawatan saluran akar dulu. Nanti kan semuanya nih jaringannya mati nih. Jadi sementumnya mati, ligamen periodontalnya juga. Pokoknya jadi agak sulit untuk bergerak kalau dia matinya sudah lama. Udah di atas 5 tahun gitu, misalnya di atas 3 tahun gitu, karena dia pasti rata-rata udah nyatu sama tulang. Intinya nih gigi cuma nempel aja, nggak ada fungsi ya? Iya, jadi kalau misalnya udah gitu terus mau digerakin juga agak sulit sebetulnya gitu. Sebetulnya lebih ke situ, tapi kalau misalnya posisinya juga enak, kayak misalnya Ajeng kan posisi giginya sebetulnya baik-baik aja yang depan. Betul. Dan nggak perlu diputer, nggak perlu diapain gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi tergantung kasusnya, beda-beda sih. Tapi kalau misalnya memang istilahnya crown-nya atau kecelakaannya baru atau
crown-nya itu belum sampai 5 tahun gitu, matinya giginya, si nekrosisnya itu belum sampai 5 tahun, itu masih bisa mobile giginya. Masih bisa mobilitas tinggi ya? Iya. Dan citostopim. Bisa, iya. Anak selatan ya? Jelas. Oh, Kamu nggak lihat kita di mana? Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Oh iya, maaf. Sampai lupa. Kurang lebih kayak gitu ya, gengs ya. Jadi semuanya tergantung sama situasi kasusnya seperti apa. Kalau Ajeng kebetulan alhamdulillah bisa, Bun. Kita kalau nggak bisa jujur nggak laku. Iya, betul. Fix banget gue anak kantoran sih. Saya banyak banget juga sih pasien juga ada yang mereka walaupun miring-miring nih, tapi mereka pakai veneer kan crown juga ya. Pakai veneer tapi pasti pasang behel, tapi karena giginya masih hidup ya baik-baik aja. Kan masih bisa mobile kemana-mana. Iya, masih nggak apa-apa juga sih. Semuanya balik lagi tergantung sama kasusnya. Jadi nggak bisa dipukul rata sih bahwa crown pasti bisa atau crown pasti nggak bisa gitu. Jadi pasti kalau dokternya tidak merekomendasikan pasti ada sesuatu gitu. Untung aku ketemu sama Ibu Sasti. Oke, itu dari segi behel dan juga crown yang juga banyak ditanyakan nih Bu sama teman-teman. Perawatan akar. Kan gue kan kecelakaan rompal kan, tuh gigi kan. Nah, kalau tadi udah dikasih tahu harga crownnya berapa, range harganya, terus secara keseluruhan untuk melakukan perawatan tuh step by stepnya tuh apa aja sih? Karena ada juga yang takut disuntik, takut perih dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya untuk sekarang, untuk disuntik takut itu sepertinya udah tidak perlu, karena sebelum disuntik itu dikasih topikal dulu sekarang. Jadi sebelum jarumnya masuk itu udah dikasih topikal, jadi udah tidak terlalu terasa sakit gitu. Jadi so you don't have to worry about that. Terus kalau perawatan saluran akar sampai jadi crown, kalau intinya gini, semakin cepat tindakannya, semakin cepat juga selesainya. Misalkan nih baru patah hari ini juga langsung perawatan saluran akar. Hari ini juga bisa selesai, nggak usah balik lagi. Iya. Jadi semakin lama, semakin banyak yang busuk kan. Nah itu yang bikin lama. Makanya pas di saat perawatan saluran akar, pasti dokternya akan kasih paper point, jadi kayak kertas bentuknya kayak jarum. Dia cuma pengen lihat ujungnya tuh udah bening atau masih kuning atau masih coklat gitu. Kayaknya lo melakukan itu kan ke gue? Iya. Enggak, gue enggak. Kan lo udah sakit gue berarti. Iya. Rumah sakit. Oh, jadi itu masalah suntik. Nah, kalau untuk overall perawatan akar, maksudnya untuk memasang crown, misalnya ada teman-teman yang sama nih nasibnya kayak gue kan, kecelakaan gigi rompal, terus ya udah jelek aja gitu kelihatannya, pengen pasang crown, itu step by stepnya apa aja yang harus dilewatin? Pokoknya yang penting langsung datang ke dokter gigi to make sure patahnya itu apakah sampai perawatan saluran akar atau cuma di sini doang, di crown doang nih. Kalau misalnya sampai perawatan saluran akar, berarti memang harus perawatan saluran akar. Tapi kalau enggak, misalnya patahnya cuma sini doang. Ini gigi belakang ya. Misalkan gigi depan nih sama kan, modelnya ada putih, kuning, ini email dentin. Kalau misalnya belum sampai, intinya kalau patahannya belum sampai ke dalam saluran akar, itu bisa langsung dikerjain. Gitu. Bisa cepet ya? Bisa cepet. Tapi kalau sudah terbuka, itu biasanya perawatan saluran akar dulu. But ingat, pokoknya semakin lama didiemin, semakin lama juga nanti perawatannya, bisa bolak-balik berkali-kali, karena kan udah busuk akarnya, udah kering busuk. Jadi kita mau sterilin kan, sebelum kita tumpat ini kan kita harus sterilin dulu. Jadi kalau ternyata paper pointnya masih kuning, masih hijau, kita nggak bakalan tumpat, karena nanti pasti udah ditutup sakit betul. Lebih ribet nantinya. Iya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahin buat teman-teman nih yang masih bingung atau lagi kepikiran pengen crown? Sebenarnya satu pertanyaan, crown ini mempercantik aja bisa nggak sih, Bun? Bisa, tapi nggak recommended ya. Kalau mempercantik aja, saya lebih pilih feldspathic, karena feldspathic itu masih bisa lah untuk prepless tuh dalam artian mau pasang veneer tapi tanpa diasah. Nah, feldspathic tuh bisa tipis banget. Jadi dipoles aja gitu ya? Iya, bisa 0,1 mili gitu, bisa tuh. Jadi kayak soft lens aja gitu. Nah, daripada pasang veneer dengan pengasahan gigi sehat. Jadi gigi sehat jaringannya jangan diasah. Kita aja udah kalau kita karies apa sih, bolong, hitam-hitam, itu aja dokter gigi tuh ngebenerinnya aja terus. Karena harus banyak yang diambil, bukan cuma yang hitam doang, harus dibentuk, di bevel segala macam, jaringan sehatnya banyak yang diambil. Itu tuh kita tuh kayak yang sayang nggak sih? Nah, apalagi kalau cuma buat estetik jaringannya diambil. Jadi kalau menurutku, kalau emang pengen cantik, lebih baik di bleaching.
kalau misalnya posisi giginya nggak bener, dibehel dulu kayak ibu ini gitu. Jadi nggak ada yang instan, perlahan-lahan aja, tapi pasti. Betul, perlahan. Ya memang balik lagi ya, orang tuh mungkin takut ke dokter gigi. Selain ya perawatannya kan kadang-kadang kita nggak ngerti, karena kan gigi kan bener cuma profesional yang ngerti kan. Terus udah gitu dari segi harga, kita kadang-kadang nih, dulu gue juga ke dokter gigi ya, tiba-tiba billnya, invoice-nya wow tuh mungkin menjadi satu hal yang bikin orang males gitu. Nah mungkin ada pesan, ada saran buat teman-teman? Nanti pokoknya kalau misalnya ada permasalahan gigi, lebih baik datang ke dokter gigi, konsultasi dulu aja. Misalkan pun tidak konsultasi tuh kalau di sini bayarnya hanya 175.000. Tapi kalau jadi tindakan, harga konsultasinya itu digratisin. Nah, kalau tidak konsultasi, setidaknya bersihin karang gigi. Kenapa? Ini trik ya. Nah. Karena dengan bersihin karang gigi, itu kan satu-satu dibersihin giginya sama dokternya. Nanti dokternya akan kasih tahu, ini ada ini nih, ini harus di ini harus di ini. Jadi sebetulnya itu udah konsultasi gratis, tapi dengan dibersihin di sekali. Iya. Gitu satu persatu. Jadi habis itu udah selesai, bisa nanya deh semuanya, jebret gitu. Iya. Apa aja runutannya, kira-kira apa segala macam tuh bisa ada gambaran lah pasti buat teman-teman ya. Iya, dan jadinya tahu the whole mouth itu the whole teeth itu, gigi-giginya itu ada permasalahan apa aja, ada berapa gigi yang bermasalah gitu. Iya. Terima kasih aja ketemu sama Ibu Sasti. Jadi gue ketemu sama Bu Sasti ini memang gitu dia. Iya. Gue ngecek, konsultasi, terus dia tuh ngelis lah gitu, dental treatment plan. Betul, masalah yang ada dalam gigi gue, mulut gue tuh apa aja di 1, 2. Oke, kita ngerjain yang ini dulu ya, abis itu ini ya, abis itu lu behel ya, abis itu ntar ini iya gitu. Kalau saya biasanya selalu bikin dental treatment plan, ditaruh di PDF satu tabel gitu, dengan urutan yang paling urgent dulu, yang paling emergency, yang paling parah, baru sampai yang paling ringan. Nah, dengan harganya di sampingnya, jadi orang udah nggak kaget pas datang ke sini. Kok tiba-tiba? Jadi nanti kalau misalnya datang ke sini udah dibikinin dental treatment plan, nanti misalnya udah nih yang nomor 2 udah selesai, nomor 1 selesai, nomor 2 centak, coret, nomor 3 coret. Lama-lama habis, lama-lama nggak punya masalah gigi. Investasi sebenarnya. Investasi, karena remember this, semakin lama nggak dikerjain giginya, semakin mahal. Mau kasih tahu aja ya. Kita kaya, cuman ya kan yang bikin kita kaya kan, gitu. Iya. Wah, ini sebenarnya kalau ngomongin gigi banyak banget sih yang bisa kita bahas ya, Bun. Banyak episode gitu, bahas veneer bakal seru banget, tukang gigi seru banget, behelan seru banget sebenarnya ya kan. Cuman untuk episode kali ini mungkin akan aku tutup sampai di crown aja, karena semoga bisa membantu teman-teman ya yang nasibnya sama. Dan jadi buat teman-teman yang pengen konsultasi bisa ke sini datang, bisa WA juga. Nanti di kalau misalnya mau ke Instagramnya Prive Clinic, PRIVECLINIC, itu nanti di situ ada link tree-nya, bisa WA. Silakan dicek-cek ya. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman masalah crown gigi. Tapi kalau emang mau series gigi ini berlanjut, karena tadi itu banyak banget sebenarnya kalau mau diobrolin ya. Iya, nanti satu-satu. Iya. Asik tuh ya. Asik. Kita ngeteknya di Bali sih. Oh, di rumahku ya. Iya. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu di episode selanjutnya di YouTube channel Ajeng Dinanti. Jangan lupa di subscribe. Sorry banget kalau videonya cuma sederhana, karena it's okay lah. It's okay, yang penting informasinya nyampe. Yang penting edukatif. Betul, sampai ketemu di lain waktu. Bu Sasti, thank you so much. Thank you so much. Bye guys. Bye.